teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama aku Dewi SR. Nah, kali ini Dewi mau ngingetin teman-teman semuanya lagi untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan. Selalu gunakan masker dan cuci tangan sebelum dan sesudah keluar rumah ya. Yuk, mari kita bantu memutus penyebaran COVID-19. Kali ini, Dewi mau ngajak teman-teman semuanya buat belajar bareng mengenai keragaman budaya di Indonesia. Mau tahu apa aja keragaman budaya di Indonesia? Simak video ini sampai selesai ya. Lalu apa aja sih indikator keragaman budaya Indonesia itu? Yang pertama ada pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya Indonesia. Yang kedua ada pembentukan dan persebaran kebudayaan nasional. Yang ketiga ada pemanfaatan dan pelestarian produk kebudayaan. Yang keempat ada kebudayaan Indonesia bagian dari kebudayaan global. Bagaimana faktor geografis dapat mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia? Tentunya teman-teman semua sudah tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keterbatasan dalam berinteraksi antar penduduk yang berbeda pulau menyebabkan timbulnya kebiasaan atau kebudayaan yang berbeda-beda di setiap pulau. Hal ini dilakukan masyarakat dalam berusaha agar dapat berinteraksi. Kebudayaan masyarakat di Indonesia, menurut Kunchoro-Ningrat, budaya terdiri atas 7 unsur. Pertama, bahasa. 2, sistem pengetahuan. 3, organisasi sosial. 4, sistem peralatan hidup dan teknologi. 5, sistem mata pencaharian. 6, sistem religi. 7, kesenian. Berikut merupakan contoh kebudayaan masyarakat di Indonesia. Ada reok Ponorogo, wayang kulit, dan tradisi di Pulau Papua. Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis Indonesia mampu memberi pengaruh terhadap kebudayaan nasional. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap keragaman budaya yang pertama adalah faktor iklim. Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca dalam waktu lama dan wilayah yang luas. Faktor yang paling berpengaruh terhadap iklim di suatu wilayah yaitu adanya temperatur udara. Menurut pakar geografi dari Amerika Serikat, memberi pendapat bahwa pola kebudayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh iklim. Pendapat ini juga didukung oleh Retzel yang menjelaskan bahwa unsur-unsur kebudayaan merupakan hasil dari respon manusia terhadap lingkungan alam. Iklim di Indonesia disebabkan karena 2 angin muson. Yang pertama yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Sifat angin muson barat cenderung lebih mengandung banyak uap air. Hal ini disebabkan karena angin muson barat melewati Samudra Pasifik yang sangat luas. Hal ini dapat menyebabkan musim penghujan di Indonesia. Sedangkan angin muson timur cenderung lebih kering dan mengandung sedikit uap air karena tidak melewati samudra luas sehingga menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Gaya arsitektur bangunan dan karya seni di suatu wilayah ditentukan oleh kondisi iklim setempat. Manusia melakukan adaptasi terhadap lingkungan berdasarkan pada pengetahuan lokal. Faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia yang selanjutnya adalah pengaruh geomorfologi. Perbedaan jenis kebudayaan terjadi karena kondisi morfologi di sekitar wilayah tempat tinggal dapat mempengaruhi perilaku penduduk. Perbedaan perilaku penduduk inilah yang nantinya dapat mendorong terciptanya kebudayaan yang khas di setiap kelompok masyarakat. Contohnya pada masyarakat suku Tengger di sekitar lereng Gunung Bromo.
Di daerah tersebut, berkembang kearifan lokal yang berbentuk upacara adat Kasada. Pelaksanaan upacara adat Kasada tersebut merupakan wujud rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia yang selanjutnya adalah faktor hidrologi. Hidrologi berkaitan dengan kondisi perairan di Indonesia, baik perairan laut maupun perairan darat. Indonesia beriklim tropis, sehingga rata-rata curah hujan di Indonesia cukup tinggi. Hal ini berpengaruh terhadap perairan darat di Indonesia. Perairan darat memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Contohnya, sungai-sungai besar yang berada di Kalimantan dan Sumatera. Sungai-sungai tersebut memegang peran penting bagi kehidupan penduduk di sekitarnya. Dalam kegiatan perekonomian, sungai dapat dimanfaatkan sebagai pasar apung. Pembentukan dan persebaran kebudayaan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan nasional itu? Kebudayaan sendiri merupakan penyesuaian diri manusia terhadap hal-hal yang dipelajari. Sedangkan kebudayaan nasional memberikan identitas dan jati diri suatu bangsa. Budaya daerah merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Kebudayaan nasional dapat dibedakan menjadi dua loh. Ada kebudayaan fisik maupun kebudayaan non-fisik. Contoh kebudayaan nasional secara fisik. Yang pertama ada pakaian adat, rumah tradisional, alat musik tradisional, serta senjata tradisional. Sedangkan contoh kebudayaan secara non-fisik dapat berupa adat istiadat, kearifan lokal, ideologi, dan juga kesenian. Faktor pembentuk kebudayaan nasional. Selain masyarakat, lingkungan termasuk faktor pembentuk kebudayaan. Budaya merupakan hasil interaksi antara manusia dengan lingkungan. Berikut adalah faktor-faktor pembentuk kebudayaan nasional. Yang pertama ada kondisi geografis Indonesia. Kondisi dan letak geografis Indonesia mempengaruhi jenis kebudayaan lokal, sehingga keanekaragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia cukup tinggi. Berbagai budaya daerah merupakan hasil adaptasi manusia terhadap kondisi geografis di lingkungan tempat tinggalnya. Cara adaptasi inilah yang tercermin dalam mata pencaharian, cara berpakaian, pola perumahan, dan nilai religi penduduk setempat. Faktor pembentuk kebudayaan nasional yang kedua adalah wilayah kepulauan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas banyak pulau. Etnik atau kelompok etnik yang mendiami suatu pulau dipisahkan oleh daratan dan lautan, sehingga mengembangkan budaya lokal untuk mempertahankan hidupnya. Kondisi wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menyebabkan terjadinya isolasi geografis. Tidak adanya alat komunikasi yang memadai, menyebabkan minimnya pengaruh dari luar, sehingga penduduk di suatu pulau atau di suatu wilayah tertentu memiliki kebudayaan yang khas. Faktor pembentuk yang ketiga adalah keterbukaan terhadap dunia luar. Karena Indonesia terletak di jalur persimpangan dunia, yaitu di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik, menyebabkan Indonesia memperoleh banyak pengaruh dari bangsa lain. Indonesia adalah negara yang terbuka terhadap pengaruh luar, yang dibuktikan dengan besarnya pengaruh budaya asing terhadap bentuk kebudayaan nasional. Faktor pembentuk kebudayaan nasional yang keempat adalah faktor sejarah. Nenek moyang bangsa Indonesia adalah para imigran yang datang ke Indonesia secara bertahap. Setiap gelombang kedatangan nenek moyang asli Indonesia menempati suatu wilayah tertentu dan menurunkan suku bangsa yang berbeda-beda.
Suku-suku di Indonesia memiliki keragaman fisik dan budaya yang membedakan antara satu suku dengan suku lainnya. Faktor pembentuk kebudayaan nasional yang kelima adalah faktor agama. Agama dapat mempengaruhi perkembangan budaya suku-suku bangsa di Indonesia, sehingga terciptanya keanekaragaman budaya. Sebelum masuknya berbagai agama, masyarakat Indonesia pada zaman dahulu telah mengenal sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Masuknya pengaruh dari berbagai agama dalam masyarakat tidak mengubah seluruh bentuk kebudayaan lokal. Sebagian masyarakat memadu padankan antara kepercayaan lokal dan agama. Dengan demikian, unsur-unsur kebudayaan lokal masih dapat dipertahankan. Berikut merupakan contoh dari faktor pembentuk kebudayaan nasional. Keragaman budaya di Indonesia. Bentuk keragaman budaya di Indonesia dibedakan menjadi keragaman suku bangsa dan keragaman bahasa. Suku bangsa adalah kelompok etnik dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Identitas dan atribut kesukaan dari suatu kelompok masyarakat diwariskan kepada generasi berikutnya. Setiap suku memiliki adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda. Beberapa suku bangsa di Indonesia ditentukan mengikuti garis paternalistik atau yang berasal dari ayah, misalnya pada suku Jawa dan suku Batak. Ada juga suku yang mengikuti garis maternalistik atau yang berasal dari ibu, seperti suku Minangkabau. Keragaman bahasa. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jenis bahasa daerah di Indonesia mencapai sekitar 2.500 bahasa. Rumpun bahasa yang digunakan oleh penduduk Indonesia berupa rumpun bahasa Austronesia. Menurut pakar linguistik George Kerach, membagi rumpun bahasa yang digunakan penduduk Indonesia menjadi dua bagian, yaitu bahasa Austronesia Barat dan bahasa Austronesia Timur, yang mana bahasa Austronesia Barat biasanya digunakan oleh masyarakat Aceh, Batak, Minangkabau, Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Gorontalo, Bima, dan Manggarai. Sedangkan bahasa Austronesia Timur digunakan oleh wilayah Indonesia bagian timur, sebagian besar oleh penduduk Papua, menggunakan bahasa Melanesia. Keragaman adat dan kesenian. Setiap suku di Indonesia mempunyai karakter dan ciri khas masing-masing. Hal ini menjadikan beragamnya adat dan budaya di setiap suku yang berbeda-beda, mulai dari pakaian, rumah, alat musik, bahasa, mitos atau cerita rakyat, dan lain sebagainya. Persebaran budaya di Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang sejak abad pertengahan. Interaksi antar budaya membangun elastisitas bangsa Indonesia terhadap perbedaan. Masyarakat Indonesia mampu mengembangkan budaya lokal di tengah singgungan antar kebudayaan. Persebaran kebudayaan di Indonesia dapat diidentifikasi berdasarkan pembagian wilayah sebagai berikut. Yang pertama ada budaya Batak, budaya Minangkabau, budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Bali, budaya Dayak, budaya Bugis, Makassar, serta budaya Papua. Pemanfaatan dan pelestarian produk kebudayaan Indonesia. Yang pertama ada pemanfaatan kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif. Kebudayaan merupakan hasil kreativitas manusia yang difungsikan sebagai sarana hiburan, upacara adat, maupun keagamaan.
Saat ini, kebudayaan telah bergeser menjadi inovasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada saat ini, suatu komoditas dihargai berdasarkan kreativitas dan inovasi, sehingga terciptanya ekonomi kreatif. Komoditas yang memiliki daya saing dan keunggulan kompetitif lebih mampu menarik minat masyarakat global dibandingkan komoditas yang konvensional. Suatu negara dapat menghasilkan berbagai jenis produk kreatif dengan mengangkat nilai-nilai budaya lokal. Perpaduan kreativitas dan kearifan lokal dapat menghasilkan suatu produk budaya baik fisik maupun non-fisik. Adapun contoh-contoh pemanfaatan budaya Indonesia dalam ekonomi kreatif yang pertama ada gerabah, kerajinan atau anyam, batik, serta kerajinan ukir lainnya. Yang kedua ada budaya nasional untuk pengembangan sektor pariwisata. Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan adanya fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Kegiatan pariwisata harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya objek wisata. Daya tarik wisata atau objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan di daerah wisata tersebut. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik lebih tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat, dan nilai luhur yang terkandung dalam hasil karya manusia pada masa lampau. Yang kedua ada sarana dan prasarana wisata. Prasarana wisata merupakan sumber daya alam dan buatan manusia yang dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya. Prasarana wisata dapat meliputi jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, dan jembatan. Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan. Sarana wisata yang harus disediakan di daerah wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, dan rumah makan. Konsep kegiatan wisata harus memuat 3 faktor penting sebagai berikut. Yang pertama ada something to see, berkaitan dengan atraksi yang disediakan di daerah wisata. Yang kedua ada something to do, berkaitan dengan aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan di daerah wisata. Yang ketiga ada something to buy, berkaitan dengan sesuatu yang dapat dijual dalam bentuk souvenir khas daerah wisata. Implementasi faktor-faktor tersebut di daerah wisata dapat meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah. Meningkatnya PAD akan sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar daerah wisata. Berikut adalah contoh something to see, something to do, dan something to buy. Ketiga ada upaya pelestarian budaya nasional. Globalisasi merupakan pintu masuknya berbagai budaya asing ke Indonesia, yang menyebabkan semakin beragamnya budaya di Indonesia. Masuknya budaya asing ke Indonesia perlu melalui proses penyaringan nilai-nilai. Hal ini dilakukan untuk upaya mempertahankan jati diri dan karakteristik bangsa. Hanya budaya yang sesuailah yang dapat diterima. Budaya asing dapat memberikan pengaruh buruk terhadap jati diri bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut antara lain 1. Memudarkan budaya bangsa, 2. Menimbulkan budaya hedon atau konsumtif, 3. Gejala westernisasi, 4. Individualisme, 5. Kerusakan lingkungan. Agar budaya Indonesia tidak pudar, upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan nasional sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan budaya Indonesia pada khalayak umum, baik dalam maupun luar negeri. Yang kedua, mengadakan pertunjukan atau pameran kebudayaan untuk menjaga eksistensi supaya tetap terjaga. Yang ketiga, ada mengajarkan kebudayaan kepada generasi penerus.
Yang keempat ada menanamkan rasa cinta terhadap budaya nasional. Yang kelima ada mendaftarkan kebudayaan Indonesia ke UNESCO. Yang keenam ada menjaga cagar budaya. Kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Globalisasi dalam kebudayaan berkembang dengan cepat karena kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi. Globalisasi menyebabkan kebudayaan suatu bangsa dapat diketahui dan dipelajari di berbagai belahan dunia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia merupakan kebudayaan global. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Kebudayaan Indonesia yang diakui dunia yang pertama ada angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat. Angklung terbuat dari bambu yang digoyangkan. Angklung terdiri dari 2 atau lebih batang bambu dengan berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan tinggi rendahnya nada. Angklung terdaftar di UNESCO sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi buatan manusia sejak November 2010. Berikut adalah angklung yang terbuat dari bambu putih dan bambu hitam. Kebudayaan Indonesia yang diakui dunia, yang kedua ada wayang kulit. Wayang kulit merupakan kekayaan Indonesia yang bernilai tinggi, karena menggabungkan berbagai macam kesenian dan mengandung pesan moral. UNESCO memasukkannya dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia tahun 2003. Berikut adalah contoh bentuk wayang kulit. Kebudayaan Indonesia yang diakui dunia yang selanjutnya ada tari saman. Tari saman merupakan sebuah tarian dari suku Gayo di Provinsi Aceh. Tari saman digunakan untuk media dakwah penyebaran agama Islam. UNESCO mengakui tari saman sebagai warisan dunia karena keunikan dalam gerakan dan kostum, serta memiliki filosofi secara universal. Kebudayaan Indonesia yang diakui dunia yang selanjutnya ada Subak. Subak merupakan sebuah organisasi masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur sistem irigasi sawah secara tradisional. Kegiatan dalam organisasi Subak meliputi masalah pertanian dan ritual peribadatan memohon rezeki serta kesuburan. Komponen-komponen Subak meliputi hutan sebagai sumber pasokan air, sawah yang dibuat berundak, sawah yang terhubung dengan sistem kanal dan bendungan. Kebudayaan Indonesia yang diakui dunia yang selanjutnya ada batik. Batik merupakan kain bergambar yang pembuatannya dilakukan secara khusus dengan menuliskan malam pada kain dengan menggunakan alat yang disebut canting. Kemudian diproses dengan cara khusus. UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya non-bendawi karena kaya akan simbol dan filosofi kehidupan rakyat Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh motif batik di Indonesia. Kebudayaan Indonesia yang diakui dunia selanjutnya adalah noken. Noken adalah tas hasil kerajinan tangan warga masyarakat Papua. Noken terbuat dari kulit kayu yang dikeringkan, kemudian dipintal menjadi benang dan dianyam. UNESCO menetapkan noken menjadi warisan budaya Indonesia sejak Desember 2012. Berikut adalah contoh gambar hasil dari noken serta proses pembuatannya. Dampak interaksi global terhadap budaya Indonesia. Indonesia tidak dapat menghindar dari pengaruh globalisasi. Ada banyak dampak yang diterima Indonesia dari pengaruh globalisasi, baik dampak positif maupun dampak negatif bagi kebudayaan Indonesia. Berikut adalah dampak positif interaksi global terhadap budaya Indonesia.
eksistensi kebudayaan Indonesia semakin meningkat. Jati diri bangsa Indonesia lebih dikenal di kancah dunia. Pariwisata Indonesia pun juga mengalami peningkatan. Pendapatan meningkat, serta meningkatnya lapangan pekerjaan. Dampak negatif interaksi global terhadap budaya Indonesia. Yang pertama, unsur yang bertentangan dapat mengancam jati diri bangsa. 2. Mudarnya nilai-nilai bangsa akibat masuknya paham dan ideologi dari negara asing. 3. Perubahan dalam masyarakat akibat ketidaksiapan menghadapi globalisasi. Dampak ketidaksiapan dalam menghadapi globalisasi yang pertama adalah kesenjangan budaya. Kesenjangan budaya adalah suatu kondisi ketika terjadi kesenjangan antara berbagai bagian dalam suatu kebudayaan. Kesenjangan budaya juga dapat dipahami sebagai ketertinggalan kebudayaan. Kondisi tersebut terjadi karena unsur-unsur kebudayaan tidak berkembang secara bersamaan. Salah satu unsur yang berkembang dengan pesat dan unsur lainnya mengalami ketertinggalan. Dampak ketidaksiapan yang kedua adalah gegar budaya. Gegar budaya merupakan istilah psikologis untuk menggambarkan keadaan dan perasaan seseorang menghadapi kondisi lingkungan sosial budaya yang berbeda. Globalisasi membawa banyak unsur budaya baru yang mungkin menyebabkan kekagetan bagi masyarakat yang tidak siap untuk menerimanya. Unsur budaya tersebut tidak serasi dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Gegar budaya biasa dialami oleh golongan tua yang terkejut karena melihat berbagai perubahan budaya oleh generasi muda. Asimilasi dan akulturasi budaya. Budaya asing yang masuk ke Indonesia membawa serta budaya aslinya, menjadi penyebab bertambahnya keragaman budaya Indonesia. Budaya asing yang berinteraksi dengan budaya lokal mendorong proses akulturasi dan asimilasi budaya. Agar teman-teman lebih mengenal keragaman budaya di Indonesia, seperti pakaian adat, rumah adat, senjata, dan alat musik dari berbagai wilayah, teman-teman dapat menyimak penjelasan video animasi sebagai berikut. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik, atau tepatnya 1340 suku bangsa. Kita akan mengenal keragaman rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan senjata tradisional. Daerah Istimewa Aceh. Suku yang mendiami daerah Istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, dan suku Tamiang. Rumah adatnya adalah Krong Badi. Pakaian adat Ule Balang. Tarian adatnya antara lain Tari Saman dan Tari Seudati. Alat musik tradisional adalah Srone Kali. Senjata tradisional adalah rencong. Sumatera Barat. Suku yang mendiami Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adatnya adalah rumah gadang.
Pakaian adatnya adalah Bundo Kanduang. Tarian adatnya antara lain tari piring dan tari payung. Alat musik tradisional adalah saluang. Senjata tradisional adalah kerambit. DKI Jakarta. Suku asli dari Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adat, rumah kebaya. Pakaian adat, pakaian Betawi. Tarian adat antara lain tari yapong dan tari topeng. Alat musik tradisional tehian dan tansidor. Senjata tradisional adalah golok. Jawa Barat. Suku asli dari Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah adat, rumah kesepuhan. Pakaian adat, kebaya. Tarian adat antara lain tari jaipong dan tari merak. Alat musik tradisional adalah angklung. Senjata tradisional kujang. Jawa Tengah. Suku yang mendiami daerah Jawa Tengah antara lain suku Jawa, suku Samin, suku Kangean, dan suku Karimun. Rumah adat adalah rumah joglo. Pakaian adat Jawi Jangkep dan kebaya. Tarian adat adalah tari serimpi dan tari gambyong. Alat musik gamelan dan senjata tradisional adalah keris. Jawa Timur. Suku yang mendiami daerah Jawa Timur antara lain suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan suku Osing. Rumah adatnya adalah rumah joglo Situbondo. Pakaian adat pesaan. Tarian adat antara lain tari remo dan tari jaranan. Alat musik gamelan dan senjata tradisional celurit. Kalimantan Barat. Suku yang mendiami daerah Kalimantan Barat antara lain suku Dayak Ngaju, suku Kayau, suku Skadua, dan suku Pontianak. Rumah adat adalah rumah panjang. Pakaian adat King Baba dan King Bibinge. Tarian adat tari monong atau tari manang. Alat musik adalah tuma. Senjata tradisional mandau. Bali. Suku asli dari Bali adalah suku Bali. Rumah adat Gapura Candi Bentar. Pakaian adat Payas Agung. Tarian adat
antara lain tari pendet dan tari legong. Alat musik tradisional adalah gamelan Bali dan senjata tradisional adalah keris. Sulawesi Selatan. Suku yang mendiami daerah Sulawesi Selatan antara lain suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Mandar. Rumah adat Tongkonan. Pakaian adat baju bodo. Tarian adat tari kipas pakarena. Alat musik keso. Senjata tradisional badik. Nusa Tenggara Timur. Suku yang mendiami daerah Nusa Tenggara Timur antara lain suku Rote, suku Flores, suku Sumba, dan suku Belu. Rumah adat Musalaki. Pakaian adat Rote. Tarian adat tari perang dan tari gareng lameng. Alat musik sasando. Senjata tradisional sundu dan kabeala. Maluku. Suku yang mendiami daerah Maluku antara lain suku Buru, suku Kei, suku Banda, suku Seram, dan suku Ambon. Rumah adat Baileo. Pakaian adat baju cele. Tarian adat tari cakalele dan tari lenso. Alat musik nafiri. Senjata tradisional parang sawalaku. Papua. Beberapa suku yang mendiami Papua antara lain suku Asmat, suku Dani, suku Biak. Rumah adat adalah Honai. Pakaian adat rok rumbai dan koteka. Tarian adat tari musyoh dan tari selamat datang. Alat musik tifa. Senjata tradisional busur dan panah dan tombak. Ini video tentang keragaman budaya Indonesia. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam mempelajari keragaman budaya Indonesia. Dan yang paling penting, menambah kecintaanmu akan budaya Indonesia. Selamat belajar! Sekian belajar bareng pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang diterima dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!